Oke, selamat siang. Bagaimana, masih semangat? Siang ini biasanya ngantuk. Tapi hari ini kita belajar ya. Sebentar serius tapi masuk. Oke? Mata kuliah kita siang ini adalah apa? Dasar-dasar sistem permesinan kapal. Kita sudah ada di pertemuan ke-11. Jadi perlu diingat lagi, mata kuliah kita itu mempelajari tentang apa? Intinya adalah tentang ya, di sini ada sistem operasinya bagaimana, jenis-jenisnya, fungsi dan sebagainya. Masih ingat ya? Oke. Kemudian untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang permesinan bantu, yaitu tentang outer auxiliary. Apa outer auxiliary? Permesinan bantu lainnya. Jadi yang kelanjutan dari kemarin-kemarin. Khususnya hari ini yang akan dipelajari adalah tentang freshwater generator. Gitu ya. Nah, kita tujuannya ini, jangan sampai nanti selesai belajar kalian nggak mampu memahaminya. Jadi output dari pembelajaran kita siang ini adalah kita harus mampu memahami fungsinya apa, konstruksinya bagaimana, dan konsep pengoperasiannya bagaimana. Oke ya? Nah, jadi nanti kalau ada satu hal aja yang nggak bisa dipahami, silahkan sampaikan, kita bahas lagi. Setuju? Oke, kita lanjut. Oke, air tawar. Kalau kita ngomong air tawar, penting nggak air tawar? Di kapal perlu nggak air tawar? Untuk apa? Nah, contoh di sini ada keperluan harian. Sebagai manusia butuh nggak air setiap hari? Apa saja? Nah, oke. Untuk operasional kapal, kira-kira untuk apa? Kalian kan belum pernah tahu kapal ini. Kira-kira untuk apa? Betul. Mesin seperti mobil contohnya. Mobil itu mampu nggak dia berjalan beroperasi 12 jam? Mampu. Kenapa kok mampu? Padahal mesin itu kalau bekerja panas, betul ya? Tapi kenapa dia kok mampu? Nggak overheat. Kenapa? Karena didinginkan. Mesin diesel di kapal itu bukan hanya 12 jam, 24 jam. Desainnya adalah 12 jam kali sekian hari. Saya pernah punya pengalaman 22 hari non-stop perjalanan. Berarti mesin induknya harus mampu beroperasi selama 22 hari non-stop. Kalau nggak didinginkan, kira-kira apa yang terjadi? Pasti jebol. Mendinginkannya pakai apa? Pasti pakai air. Airnya jelas air tawar. Karena kalau air laut bukan hanya mendinginkan, jadinya apa? Karatan semua. Gitu ya? Nah, itu contoh operasi kapal dan lain sebagainya seperti yang kita pelajari kemarin. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Terus di kapal itu kan bukan di darat ya, di tengah laut. Kapalnya itu berada di laut. Air tawarnya didapat dari mana? Ya, hanya ada 2 sumber air tawar di kapal, yaitu dari bunker di pelabuhan. Bunker di pelabuhan itu intinya begini. Jadi kapal waktu datang ke pelabuhan, dia mengisi dari pelabuhan. Jadi sumbernya dari darat. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau bunker dari pelabuhan, siapa yang bisa menjamin kualitasnya? Tidak ada ya logikanya ya. Nah, berarti di situ kualitas masih ditanyakan. Tapi itulah salah satu sumbernya. Kemudian sumber yang lainnya lagi apa? Betul, berarti kita harus mempunyai suatu alat yang bisa merubah air yang ada di sekitar kita. Berarti air apa? Air laut dirubah menjadi air tawar. Bisa nggak kira-kira? Pastinya bisa, makanya kita pelajari, kan gitu ya. Kalau nggak bisa, nggak mungkin kalau kita pelajari, betul? Oke, alatnya disebut dengan freshwater generator. Freshwater itu adalah air tawar, generator itu adalah pembangkit, jadi pemproduksi air tawar. Kira-kira bisa membayangkan belum konsepnya bagaimana? Kok bisa air asin kok tahu-tahu jadi tawar? Ayo, bisa nggak? Atau masih bingung? Oke, kita lihat berikutnya. Nah, apa ini? Gambar apa ini? Gambar tambak garam. Ya, di sekitar kita ini banyak ini tambak garam. Kalau nggak percaya dengan teori ini, silakan besok jalan-jalan ke sana. Ya, tambak garam. Apa yang terjadi dengan tambak garam? Coba kita baca teorinya ini.
zat atau molekul itu kalau dipanaskan akan terjadi apa? Nah, oke, kalau bingung. Kalau kalian kepanasan sama kedinginan, reaksi badan kalian beda apa sama? Kalau kedinginan cenderung begini, menyatu. Tapi kalau kepanasan cenderung buka. Filosofi itu juga berlaku pada semua benda. Semakin kedinginan, dia akan semakin padat. Tapi semakin panas, dia akan semakin memuai. Kalau ngomong memuai, berarti partikel-partikelnya akan terpisah-pisah. Betul ya? Nah, konsep itulah konsep dasar dari mengolah air laut menjadi air tawar. Sama dengan filosofi membuat garam. Filosofinya mirip banget. Yang terjadi adalah air laut dijemur di tambak. Betul ya? Air laut dijemur di tambak. Apa yang terjadi? Akan terjadi penguapan. Siapa yang menguap? Air apa yang menguap? Oke, mungkin kalian belum tahu ya. Berat jenis, tahu berat jenis? Berat jenis tahu ya? Berat jenis air tawar itu adalah 1 kg per cm kubik. Oke? Berat jenis air laut adalah 1,025 kg per cm kubik. Berat mana berarti? Berarti berat mana? Berat air laut. Jadi siapa yang menguap? Betul, kadar tawarnya lah yang menguap karena yang lebih ringan. Masuk di akal? Masuk di logika? Nah, berarti bisa dipahami. Betul ya? Nah, suatu teori kalau nggak bisa di logika berarti mungkin teori tersebut salah. Kalau sudah masuk di logika, berarti kecenderungannya, indikasinya adalah kita sudah bisa memahami teori tersebut. Itu konsep simpelnya. Setuju? Oke. Nah, kalau kadar tawarnya terus menguap, apa yang terjadi? Kadar garamnya, kadar asinnya akan tertinggal. Semakin bersih menguapnya, maka semakin bersih atau semakin sempurna kadar garam yang tertinggal. Maka terbentuklah kristal-kristal garam. Itulah air tawar. Air apa namanya? Itulah garam. Betul ya? Masuk akal? Clear? Oke. Nah, filosofi itu nanti yang akan diterapkan di freshwater generator. Oke. Sebelum kita lanjut, kalau ngomong tadi diuapkan, berarti butuh pemanas, betul? Betul ya, butuh pemanas ya? Terus pemanasnya apa di kapal? Pemanas di kapal itu potensinya hanya ada 3 ini. Yang pertama adalah air tawar pendingin mesin induk. Tadi dikatakan bahwa mesin induk mampu berjalan sekian hari, didinginkan pakai air tawar. Berarti air tawar setelah mendinginkan mesin induk, dia panas atau dingin? Dia akan panas. Suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Oke? Sekitar 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius mampu nggak untuk mendidihkan air? Mampu nggak? Air bisa mendidih pada suhu berapa? 100. Berarti nggak mampu ya? Oke, nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua ada electric heater. Tahu electric heater? Pemanas elektrik. Pemanas elektrik tahu ya? Teko. Contohnya di rumah-rumah kita lihat ada teko, ada alat pijarnya, air mendidih. Nah, bisa pakai seperti itu pemanasnya. Berarti di situ butuh energi listrik. Oke. Kalau ini tadi butuh energi apa? Nggak butuh energi apa-apa. Kita memanfaatkan panasnya air tawar bekas pendingin tadi. Jadi ini yang gratis logikanya. Betul ya? Sedangkan ini butuh energi listrik, butuh biaya. Energi listrik apa yang dibutuhkan? Generator listrik kan? Sedangkan generator listrik butuh bahan bakar. Betul ya? Oke. Yang ketiga, uap. Uap diproduksi dari apa? Dari air yang direbus. Berarti butuh perebus, butuh boiler. Boiler beroperasi menggunakan bahan bakar juga. Berarti ini juga membutuhkan biaya. Dari ketiga ini mana yang paling ekonomis kalau di logika? Yang nomor 1, yang air tawar. Hanya memanfaatkan panas air yang keluar dari mesin induk tadi. Betul ya? Jadi inilah nanti yang akan dipakai di kapal. Apakah di kapal bisa memakai ini? Bisa, silahkan saja. Kalau memang perusahaannya mampu. Karena butuh bahan bakar.
Sedangkan ini gratis, kenapa nggak pakai yang gratis? Betul nggak? Kalau kalian punya perusahaan, pengen membuat air tawar dengan alat ini, pilih yang gratis apa yang berbiaya? Ya logikanya yang gratis dong, kan gitu ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, silakan kita lihat. Kelihatan ini? Kalau nggak kelihatan, silakan dilihat di laptop masing-masing. Tabel ini. Di sini ada tabel, yang ke atas itu adalah temperatur dalam satuan derajat Celcius. Oke? Yang ke kanan adalah vakum, berarti ngomong tekanan. Oke? Pada tekanan biasa 0 atau 1 cm Hg, bukan 1 cm, ya 1 cm Hg, air mendidih pada suhu berapa ini? Hampir 100, sekitar 98. Oke? Semakin vakum, maka butuh temperatur yang semakin rendah. Betul? Betul bang enggak ini? Nah, kalau nggak paham, sampaikan. Kita belajar harus sampai dengan paham. Kalau belajar nggak paham, namanya bukan belajar. Dengerin orang ceramah. Kalau dengerin orang ceramah kan belum tentu paham ya. Tapi kalau belajar, ya harus sampai paham. Kan gitu filosofinya. Oke. Semakin ke sini, semakin vakum, dia akan semakin rendah. Bahkan kalau vakumnya sampai ke sini, lihat ini. Kalau berpedoman pada ini, berarti kira-kira air tawar pendingin tadi mampu nggak untuk mendidihkan air? Mampu nggak? Yang suhunya 90 tadi? Mampu. Syaratnya apa? Sistemnya harus vakum. Oke, silakan. Maksudnya vakum, siapa yang tahu vakum apa? Apa? Tertutup, kedap, apalagi? Hampa udara. Hampa udara. Berarti tidak ada tekanan udara. Jadi tekanan udara itu berbanding lurus dengan titik didih air. Oke? Semakin tinggi tekanan udara, titik didihnya juga akan semakin jauh. Contoh, siapa yang rumahnya pegunungan? Contoh, di Surabaya, ini daerah panas. Ya, tekanan udaranya rata-rata 1 atmosfer. Butuh suhu sekitar 100 kurang. Tapi di gunung sana bisa jadi 90 derajat sudah mendidih. Karena semakin tinggi tekanan udaranya akan semakin rendah. Nah, supaya bisa mendidihkan air laut tadi dengan suhu air tawar yang hanya 90 derajat, berarti alat ini harus divakumkan. Cara memvakumkan bagaimana? Disedot udaranya. Caranya bagaimana? Nanti kita lihat sistemnya. Konsepnya dulu seperti itu. Jadi ini suatu mesin ya. Suatu mesin, bagaimana caranya mesin ini kalau air laut dimasukkan, mesin ini bisa mendidihkan pada suhu rendah. Berarti apa kalau berpedoman pada grafik ini? Dibuat vakum, udaranya disedot. Supaya dengan suhu yang rendah saja, air yang masuk tadi bisa menguap. Sampai di sini bisa ditangkap? Siapa yang belum paham? Ayo, siapa yang belum paham? Clear ya? Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini tipenya ya. Jadi ada 2 jenis konstruksi. Tadi kan tujuan akhir kita kan salah satunya mengenal konstruksi freshwater generator ya. Ya. Di sini ada 2 jenis. Ada plat tipe dan shell tube. Plat itu intinya gini, kalau ngomong plat, berarti konstruksinya di dalamnya itu ada plat gitu, lempengan, lembaran plat. Lembaran ini, celahnya ini untuk lewat air lautnya. Celah sebelahnya untuk pemanasnya. Sebelahnya lagi untuk airnya. Jadi salah satu gitu loh. Jadi kalau pemanasnya lewat, berarti yang di sebelahnya kan akan ikut terpanasi. Betul ya? Oke. Bagaimana dengan shell and tube? Shell and tube itu tabung intinya. Nanti kita lihat konstruksinya ya. Langsung kita ke gambar dulu biar gak bingung. Ini untuk konstruksi plat. Mayoritas di kapal menggunakan ini karena ini yang paling mudah divakumkan. Karena tadi intinya kata kuncinya adalah harus vakum supaya
temperatur air tawar yang hanya 90 derajat tadi bisa mendidihkan. Bahkan freshwater generator ini bukan hanya butuh mendidihkan, tapi tadi apa filosofi garam? Harus sampai dengan menguap. Mendidih dan menguap sama apa beda? Beda. Mendidih itu baru perubahan temperatur. Akibat perubahan temperatur, level pertamanya dia mendidih. Semakin panas, dia akan semakin kering, semakin ringan, akhirnya terbang. Gitu loh filosofinya itu. Jadi kenapa sih sesuatu itu kok menguap? Karena dia saking panasnya, saking terurainya molekulnya, saking ringannya, akhirnya dia terbang. Kan konsepnya begitu. Berarti suhu 90 derajat tadi bukan hanya sekadar mendidihkan, tapi memanasi sampai dengan dia ringan dan terbang ke atas. Oke, kita lihat dari sini. Ini kita mulai dari air laut. Ya, air laut, mungkin saya pakai alat peraga ini dulu. Air laut pakai pompa, oke ya, pompa dialirkan ke sini. Kita lihat ke sini, kemana ini? Air lautnya masuk ke atas sini. Air laut masuk ke atas sini. Saya belum menjelaskan ngapain dia masuk. Masuk dulu ke sini. Setelah masuk dari sini dia keluar. Betul ya? Kita urut dulu. Keluar, habis itu dia masuk ke sini. Masuk ke sini. Kemudian kemana? Ngocor di sini, kemudian sisanya kembali ke laut. Oke ya, ini kan tumpah ini. Nah, lihat ini, tumpah. Warnanya hijau kan, tumpah kan? Masuk ke sini tumpah. Nah, ngapain saja air laut tadi? Ya, kan intinya kan gitu ya. Air laut tadi pada saat masuk pertama kali, dia dingin apa anget air laut ini? Dingin karena langsung dari laut. Langsung dari laut itu temperaturnya kira-kira berapa? Temperatur air laut di daerah tropis itu kurang lebih adalah 30 derajat Celcius. Oke, jadi air laut kurang lebih 30 derajat Celcius masuk dingin. Di sini dia mendinginkan sesuatu yang panas di sini. Oke ya? Keluar dari sini berarti temperaturnya bukan 30 lagi, sudah lebih tinggi. Bahasa kasarnya enaknya anget lah dia. Oke ya? Anget dan bahkan mungkin panas. Kemudian dimasukkan ke sini sebagai umpan. Tahu umpan? Bahan yang nanti akan dipanaskan untuk diuapkan. Makanya dilewatkan ke sini supaya anget duluan. Nyicil gitu loh ya. Nyicil. Kan sebelum dipanasi, dia diangetin dulu dengan memanfaatkan dia sendiri untuk mendinginkan sesuatu. Karena mendinginkan sesuatu kan dia jadi anget kan. Berarti temperaturnya naik, mungkin jadi 40 derajat Celcius. Lumayan kan, satu level sudah tercapai. Diangetkan dulu atau preheating dulu. Oke? Nah, kemudian keluar. Sebagian dimasukkan untuk direbus, sisanya kembali ke laut. Sisanya. Jadi sesuai dengan kapasitas yang diatur. Karena kalau kebanyakan over capacity, alat ini juga nggak bakalan bisa bekerja. Alat kalau over capacity bisa bekerja nggak? Sama saja. Kalau seseorang kemampuan gendongnya 50 kilo disuruh gendong gajah seberat 1 ton, kira-kira kuat nggak? Nah, nggak kuat, malah rusak kan? Nah, filosofinya juga sama. Jadi sebagian dimasukkan ke sini, kemudian dipanaskanlah pakai ini. Nih, pemanasnya. Jadi air tawar pendingin mesin hidup tadi dimasukkan ke sini. Karena di sini ada air laut, berarti air laut terpanaskan. Oke ya? Setelah memanaskan, air tawar akan kembali lagi ke sistem. Sampai di sini paham ya? Ya. Kemudian air laut yang terpanaskan di sini dia akan menjadi uap. Ini kelihatan warnanya, menjadi uap di sekitar sini. Namanya uap itu basah atau kering? Basah, karena uap itu adalah partikel-partikel air. Oke ya? Oke. Kemudian naik di sini dia melalui yang namanya demister. Demister ini seperti filter. Kalau ngomong filter, berarti kan dia ada celah-celahnya. Ada yang bisa lewat, ada yang tidak. Kalau kita berpedoman kepada berat jenis tadi, yang bisa lewat berarti yang ringan. Betul ya? Berarti kadar tawarnya lah yang bisa nembus ini. Kadar garamnya dia akan tertahan di sini, kemudian jatuh ke sini, ikut terbuang ke sini. Clear? Clear. Kemudian masuklah ke sini. Begitu masuk ke sini, didinginkan oleh air laut tadi, sehingga berubah menjadi air lagi.
Nah, air itulah yang diambil menjadi air tawar. Jadi air tawar itu intinya adalah air laut yang dipanasi sampai dengan menguap, kemudian uap airnya dikumpulkan, didinginkan, berubahlah menjadi air, sehingga itulah air tawar. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, cukup clear ya? Oke, ayo siapa yang belum paham? Clear ya? Oh, nanti saya tanya. Oke. Terus bagaimana cara memvakumkannya? Loh, kan tadi hal ini semua nggak akan bisa terjadi kalau tidak vakum. Betul ya? Betul. Cara memvakumkannya kita lihat di sini. Ini. Jadi ada sedikit luapan ini dijaga. Dan ini akan tersedot oleh ejektor. Ini akan tersedot oleh ejektor. Jadi udara-udara di sekitar sini akan tersedot dengan campuran air laut sisa ini tadi. Jadi ini terus-menerus disedot. Jadi vakumnya selalu terjaga. Jadi bukan di vakum pertama langsung stop, bukan. Jadi vakum ini akan berjalan terus-menerus. Karena ini adalah dioperasikan pakai ejektor pump ini. Jadi pompanya jalan terus. Jadi selama alat ini jalan, berarti pompa ini jalan, berarti ejektor valve ini juga akan jalan. Makanya vakumnya akan terjaga terus. Ada pertanyaan sampai di sini? Clear ya? Oke, clear. Kita lanjut. Bagaimana dengan yang tipe satunya? Prinsipnya sama. Ini contohnya, pemanasnya masuk, memanasi kemudian keluar, sama ya? Oke. Kemudian apa namanya? Kalau dipanasi dia akan naik uapnya, melewati demister juga tadi. Kemudian uap air akan terkumpul di sini. Berarti dia didinginkan. Yang mendinginkan siapa ini? Air suction. Oke ya. Berarti air laut masuk ke sini, mendinginkan uap air tadi. Kemudian air laut akan keluar. Keluar menjadi umpan juga. Sama prinsipnya ya. Jadi prinsipnya memang sama persis. Cuman konstruksinya yang berbeda. Jadi sebelum menjadi air umpan, selalu memanfaatkan dia mendinginkan dulu. Kemudian baru dimanfaatkan sebagai air umpan. Hasilnya ini ditampung di sini, dimasukkan ke tangki. Berarti ini air tawarnya. Oke? Oke. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Itu kan airnya kan diuapkan kan, berarti kan akan bentuk haram itu berbentuk haram gumpalan atau nice air, terus buahnya kemana itu Pak? Oke. Kalau ngelihat di sini mungkin nggak ada warnanya ya. Kita kembali yang gambar pertama. Ini. Ini adalah air brine disebutnya dengan ini. Brine. Brine itu apa sih? Air pekat. Pekat karena kadar garamnya. Jadi dia belum berbentuk garam, tapi air garam, air asin. Jadi air yang kadar kloridnya tinggi atau kadar garamnya tinggi. Makanya dia ngumpul di bawah, berat dia. Gitu. Dia akan tersedot, sekalian memvakumkan tadi loh. Konsepnya gitu. Oke, bisa dimengerti? Oke, yang lain ada? Oke, silakan. Ada lagi? Jangan ragu-ragu kalau tanya, silakan. Oke, silakan. Jenis-jenis fresh water generation yang di industri maritim apa saja Pak kalau boleh tahu? Jenisnya. Oke. Kalau ngomong merek ya, banyak banget. Kalau ngomong pengalaman saya, merek paling sering saya temukan itu Alfa Laval sama Mitsubishi. Jenisnya plat seperti ini. Karena ini yang paling mayoritas dipakai, tipenya yang model plat. Kalau sel and tube saya sendiri belum pernah ngalami. Cuman di workshop kita itu sel and tube. Nah, jadi enak. Saya menjelaskan di sininya adalah tipe plat. Besok kalau kita praktek, kita melihatnya di sel and tube. Lengkap kita nanti ilmunya. Gitu. Itu kalau ngomong jenisnya lah ya. Tapi kalau ngomong merek banyak banget. Mayoritas Alfa Laval, kalau enggak Mitsubishi. Itu mayoritas. Gimana? Terjawab sudah? Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Ini yang lihat di gambar di Google itu mesin semua Pak. Nah itu kan kita menyaring air laut itu apa enggak korosi Pak? Terus perawatannya gimana? Oke,
Karena air laut ya sumbernya ya. Kalau kalian bayangkan, air laut itu bersih apa kotor sih? Air laut itu bersih ya. Karena freshwater generator ini dioperasikannya di laut, bukan di pantai, bukan di pelabuhan. Jadi kapan mengoperasikan freshwater generator? Ingat, freshwater generator kita tadi pemanasnya dari mana? Dari mesin induk kan, pendinginnya mesin induk. Kapan mesin induk panas? Apakah di pelabuhan? Tidak. Di pelabuhan mesin induk diam. Berarti mesin induk beroperasi pada saat berlayar kan? Berarti kan di lautan. Berarti freshwater generator dioperasikannya pada saat kapal jalan di laut. Berarti airnya bersih. Nah, sebelum masuk ke sini, ini ada sistemnya. Dari laut ini loh ya, ini bukan namanya ini teorinya freshwater generator, ya kita potong dari sini gitu loh. Sebelum ini ada sistem air laut. Sistem air laut itu intinya gini, ini kapal. Misalkan ruangan ini kapal ya. Di bawah sana pojok itu ada keran, itu yang menuju ke air laut. Keran itu dibuka, sebelum keran itu ada filternya. Berarti air yang masuk membawa kotoran-kotoran tersaing oleh filter. Oke ya. Jadi kalau ngomong kotoran berbentuk sampah pasti bersih. Paling yang jadi masalah adalah yang kamu tanyakan tadi, bagaimana dengan korosinya? Kan gitu ya? Jelas. Air laut dalam kondisi suhu normalnya air laut berapa tadi? 30. Itu bersifat korosif, itu benar. Tapi kalau air laut dalam suhu yang panas, berarti keluaran dari sini itu bukan korosif lagi. Tapi dia meninggalkan kerak-kerak garamnya. Bukan korosif, tapi apa? Malah menimbulkan kerak yang bisa menyebabkan buntu. Caranya bagaimana? Ya namanya sudah resiko, berarti cara penanganan paling bagus apa? Konstruksinya harus menggunakan material yang anti karat. Apa material yang anti karat? Stainless steel. Jadi pipanya pakai pipa stainless steel. Stainless steel itu hanya lapisan. Mungkin nggak suatu ketika dia bocor. Mungkin saja, karena stainless steel itu hanya pelapis. Namanya pelapis, kalau lapisannya terkelupas, akhirnya kan metal aslinya kan keropos juga. Makanya kapal secara berkala ada perawatan. Gitu loh. Jadi bukan kok kapal itu beroperasi terus, tidak. Dia secara berkala juga harus ada perawatannya, ngecek hal itu tadi. Supaya pada waktu perjalanan tidak ada masalah. Jadi deteksi dini, konsepnya seperti itu. Oke ya? Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ganti saya nanti yang tanya. Oke, silakan. Mau tanya Pak, apabila suatu kapal itu berlayar di sebuah lautan yang salinitasnya sangat tinggi, contohnya seperti Laut Merah, itu apakah masih bisa dipergunakan yang type? Oke, pertanyaannya simpel ya. Dengan salinitas yang tinggi apakah bisa dipergunakan? Kalau kamu berpikir pakai analogi, kira-kira bisa enggak? Bisa saja kan? Tapi pasti ada tapinya. Tapi apa? Kapasitas produksi pasti menurun karena lebih berat. Oke ya? Oke, sekarang ganti saya yang tanya. Jadi materi cukup ya, tinggal saya tanya sekarang. Saya tanya, nih, kalau tidak vakum, bisa nggak freshwater generator berproduksi? Kalau tidak vakum? Tidak ya? Kenapa kok tidak? Karena pemanasnya tidak mampu menguapkan. Oke, coba kalau kita melihat ini, apa hubungan antara tekanan udara dan titik didih? Bagaimana tadi? Masih ingat? Terus? Betul. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Yang mana kira-kira? Ayo. Nomor 2. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Apa pemanas yang paling mungkin dipakai di kapal? Ayo, jangan ragu-ragu, ngomong aja biar saya tahu. Apa? Silakan. Air tawar yang dibuat untuk mendinginkan mesin itu. Betul. Oke ya.
Semoga materi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa materi yang ada di LMS dipelajari untuk lebih mempertajam. Jika ada pertanyaan dikumpulkan sambil praktek nanti akan kita selesaikan. Oke, selamat sore.